Hari pertama mulai bekerja. Lili begitu ceria berjalan melewati belantara gedung-gedung pencakar langit bergengsi di kawasan Kuningan. Semalam ia berbaring dengan mata nyala, tapi bibirnya tersenyum tanpa sadar. Hatinya berbuncah gembira, tak sabar menanti pagi segera tiba. Ia sudah mulai menghayalkan suasana kantor sedari naik Transjakarta menuju gedung GE. Sampai tak sadar kalau ia melewati 2 halte. Lili melangkah masuk dengan riang. Kakinya setengah melompat saat melewati pintu yang membuka secara otomatis, membuat ia segera menjadi bahan lirikan sesama karyawan. Tapi kepala Lili sedang dipenuhi rencana menghadapi suasana di kantor barunya. Ia sudah menyusun kata-kata sapaan, perkenalan, bahkan menghafal beberapa kafe yang berada di sekitar gedung. Lili ingin menikmati dunia kerja yang baru, dengan pekerjaan yang ia jamin pasti takkan seperti pekerjaan lamanya. Memang sama-sama jadi sekretaris. Bedanya, Lili tak lagi bekerja dengan seorang pria botak yang genit. Ia hanya harus menghadapi bos galak yang menyebalkan. Ini sih tak masalah. Toh Lili bisa sangat menyebalkan jika ia mau. Semua itu tak masalah. Ia bisa berkompromi. Selama ia kembali menerima transferan gaji bulanan yang kini bahkan jauh lebih besar. Bayangan gaji besar di akhir bulan. Itulah yang membuat Lili ikhlas memamerkan senyumnya ke semua orang yang berpapasan dengannya sepanjang jalan. Tak lagi perlu mengemis pada emak yang super duper pelit, atau setengah mati merayu ayah. Dan tak perlu menahan diri agar tidak membalas ledekan si Bang J jahil itu hanya demi mengisi dompet untuk keperluan sehari-hari. Lili lelah. Lelah jadi objek kemalangan di rumah. Lili itu sebenarnya heran sama keluarganya sendiri. Emak itu, meski seorang ratu rumah tangga sejati, tapi ia punya semua jenis bisnis yang bahkan tak terpikir oleh Lili. Semua yang berhubungan dengan uang. Hidung bisnis emak bekerja secara natural. Kelihayannya memanfaatkan peluang apapun yang lewat di depannya. Ditunjang dengan bakat seni luar biasa, terutama saat menggunakan selera tinggi dan tangannya yang terampil. Emak mengubah sesuatu yang tak dipandang sebelah mata menjadi sesuatu yang menguntungkan. Suatu ketika Lili sekeluarga berlibur ke luar negeri. Emak memotret aneka jenis pernak-pernik dan seperti kebanyakan ibu-ibu zaman now, ia mengupload ke Instagramnya. Hasilnya, emak membawa sekoper pesanan pernak-pernik titipan dari para followernya. Ternyata peminat pernak-pernik unik itu sangat banyak. Emak pun mencari pengrajin dan membuat pernak-pernik yang sama berkhas budaya Indonesia. Melalui sebuah marketplace, emak membuat toko oleh-oleh unik yang mendunia. Lalu, satu hari ada asisten rumah tangga baru di rumah mereka, yang kebetulan pandai memasak aneka masakan Sunda. Ketika ada acara keluarga, banyak teman-teman emak yang juga menyukai masakan art di rumah mereka. Otak bisnis emak kembali bekerja. Ia memanfaatkan tanah kosong tak jauh dari rumah dan membangun sebuah rumah bergaya rumah tradisi Sunda, lengkap dengan taman bambu, kolam ikan dan bale-bale.
Kini restoran khas Sunda itu menjadi salah satu restoran ramai dengan para wisatawan. Bahkan kemampuan emak berbahasa Inggris pun ia manfaatkan dengan menawarkan jasa menerjemahkan artikel-artikel bebas. Tadinya Lili dan Bang J tertawa saat mendengar tarif emak. Sedangkan raut wajah ayah lebih seperti prihatin. Ia masak, emak bersedia hanya dibayar 15.000 artikel, murah sekali. Tapi emak bilang, ia melakukannya karena suka. Dan karena sudah terbiasa. Emak bisa menyelesaikan 10 artikel dalam 1 jam. Dalam 10 hari bekerja saja. Pendapatan emak melebihi gaji Lili saat itu. Saat emak memamerkan uang masuk ke rekeningnya, Lili, ayah dan Bang J hanya bisa menatap tak percaya. Ayah sendiri sudah lama tak bekerja. Ayah memilih mengelola sebuah hotel bintang 4 di kawasan Puncak. Selain itu, ayah juga memiliki kebun teh yang ia manajeri sendiri. Kadang-kadang ayah ikut membantu beberapa proyek teman-temannya. Selebihnya, ayah lebih banyak di rumah. Menemani emak manja yang jarang sekali keluar rumah kecuali urusan bisnis. Jelas sekali orang tua Lili bukan termasuk kalangan miskin. Mereka punya hampir semua yang dibutuhkan dan itu sudah lebih dari cukup. Iya sih, ayah dan emak selalu tampak sederhana. Kendaraan yang mereka punya bukan mobil dari kelas menengah. Hanya satu mobil Xenia putih keluaran tahun 2013 bekas yang dibeli ayah saat temannya menjual. Karena memerlukan dana untuk biaya istrinya melahirkan. Yang kini menghiasi garasi untuk 2 kendaraan itu. Mereka berlibur secara rutin. Setahun 2 kali. Tapi tak pernah jauh-jauh. Liburan awal tahun biasanya di kota-kota dalam negeri. Lalu di pertengahan tahun negara Asia yang menjadi pilihan. Semua pengeluaran pribadi harus dibayar masing-masing. Karena ayah dan emak hanya menanggung akomodasi dan tiket. Makanya liburan terakhir ke Bangkok benar-benar bikin Lili sengsara. Ia harus berupaya keras menahan diri berbelanja oleh-oleh demi menghemat uang pesangonnya yang terus menipis. Padahal kalau dipikir-pikir, Lili ini anak tunggal. Bang J hanyalah kakak sepupu yang ikut orang tuanya setelah orang tua kandungnya wafat. Abang juga sudah bekerja, jadi ia punya penghasilan sendiri. Seharusnya Lili tak perlu bekerja hanya untuk membeli pensil alis. Emak saja sudah cukup kaya dengan segudang penghasilan tak terduganya. Ditambah ayah. Tapi emak malah berkata dengan sengit, enak aja, sudah disekolahin sampai dapat ijazah. Sekarang masih mau minta aja, mau sampai kapan? Sana cari kerja, beli pensil alismu pakai uangmu sendiri. Atau kamu mau bekasan pensil alis emak? Tuh, gitu mau enak-enakan menikmati warisan, gak ada itu kalau dalam kamus ayah emak gak ada sama sekali. Jadi Lili berjanji dalam hati, ia akan menjadi karyawan yang baik. Ia akan menjadi seorang yang rajin, pandai mengambil hati atasan dan dalam waktu singkat. Lili ingin bisa membeli mobil sendiri, rumah sendiri, liburan tanpa mikirin jumlah uang tabungan dan tentu saja, kalau bisa menaikkan haji dirinya sendiri. Emak dan ayah sudah lama naik haji.
Kalau bisa menaikkan haji dirinya sendiri. Emak dan ayah sudah lama naik haji. Mereka juga sudah umroh 4 kali. Tapi satu yang pasti, ia ingin sebisa mungkin menghindari Aji. Presiden Direktur Golden Eagle itu terlalu menakutkan untuk dihadapi. Bukan karena ia mantan tukang pukul atau penjahat yang bisa menyakitinya. Lebih dari itu, Aji itu bagai peramal yang bisa mengetahui semua yang ia lakukan di masa lalu dan apapun yang ia pikirkan. Bagai seseorang dengan mata 1000 yang bisa memperhatikan semua gerak-geriknya. Lili takut. Suatu hari sumpah serapah yang sering tak sadar terpikir oleh otaknya tiap kali berhadapan dengan Aji akan ketahuan. Atau mungkin saja mulutnya tak lagi bisa menahannya. Habislah harapannya punya tabungan segudang. Maka seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wira, Kepala Hari Departemen GE, Lili akan langsung naik ke lantai 5. Ia sudah memiliki kartu pas untuk karyawan magang. Juga sudah tahu selama 2 minggu berikutnya ia akan di training dulu. Mengenal perusahaan lebih dekat. Tapi itu sih bayangan Lili.